Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Syukur alhamdulillah saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Sekali lagi, ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kesiman, pada kesempatan ini kita akan fokus kaitannya dengan Al-Quran. Artinya fokus dengan Al-Quran, kita ambil 3 ayat. Yang 3 ayat ini memang ada yang mengatakan ketika Rasulullah membacakan, terutama dalam surat Al-Furqan dan surat Az-Zukhruf, itu sahabat Nabi yang sudah jelas dijamin masuk surga aja gemetar. Bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Pertama dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Qur'an. Singkatnya, siapa yang dikatakan orang meninggalkan Al-Qur'an? Satu orang yang tidak meyakini, mengimani kebenaran Al-Qur'an. Jangankan seluruhnya, mengingkari satu huruf dari Al-Quran saja sudah kufur, sudah kafir dia. Contohnya, mestinya bacanya alif lam mim, dia bacanya alif lam, mimnya nggak dibaca. Ditanya, kenapa kamu kok nggak baca mimnya? Saya nggak suka sama mimnya, itu ada bunderan, ada bulatnya, itu nggak suka. Kufur dia, dan itu bisa membatalkan imannya. Apalagi menolak hukum yang ada di dalamnya. Berarti terutama banyak penolakan dibenturkan dengan adat, tradisi dan perasaan masalah hukum waris. Ya. Seperti pernikahan, waris itu kan udah jelas semua konteksnya. Nggak boleh karena senang sama adik kembarnya atau kakak kembarnya nikah. Ya. Nggak boleh. Bahkan iparnya pun tidak boleh kecuali setelah ada perceraian atau kematian. Ya. Tapi di tempat tertentu biasa aja, tidak masalah. Wong suka sama suka kok. Ya. Ini kalau orang Islam sih jelas kena hukumnya. Kalau orang non Islam, Muslim, ya terserah dia lah itu. Mau-maunya dia begitu. Nah, itu bilang ya. Kemudian yang dikatakan orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang malas
Orang yang malas membaca, mempelajari itu digolongkan orang meninggalkan Quran. Apakah berdosa atau tidak? Nah, ini ikhtilaf. Kalau malasnya itu dia nggak ada keinginan untuk ingin tahu isi kandungan Al-Quran, dia dosa. Tapi kalau lagi malas saja ini, nggak tahu lah, lagi nggak tahu kok hari ini saya nggak, berarti dia nggak sadar pada saat itu dia sedang dikuasai oleh syaitan. Makanya ayo kita tanamkan pada diri kita tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Udah itu, mau satu ayat nggak masalah, satu ayat nggak masalah, tapi yang terakhirnya gitu loh ya, yang terakhirnya. Jadi sebelumnya udah baca mungkin 10-15 ayat, nah yang terakhirnya satu ayat, nggak apa-apa, boleh. Jangan satu ayat, karena nanti begini, kata Ustadz kan yang penting tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Aku pokoknya setiap hari baca Alif Lam Mim, itu kan ayat. Yasin, nah itu ayat. Alif Lam Ro, itu tidak niat itu. Kalau ini tidak boleh, Bi. Kalau ini nggak satu ayat kan, dia kan gandengan. Enggak, dia gandeng kan, nggak sendiri. Nun. Iya. Nah, Qaf juga. Nah, jadi intinya kita mulai tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Nanti meningkatkannya apa? Pakai lembar atau pakai menit? Pokoknya satu hari saya 10 menit harus baca Quran. Wong kita untuk urusan yang lainnya bisa kok. Masa ngepen ke 10 menit enggak niat ini hidup nih. Nanti kalau dikaitkan dengan cinta iman kepada Al-Quran,